Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan Dewan Masyayikh dan Mudir Lembaga Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bertabaruk bertawasul melalui bacaan Fatihah. Wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillah lahumul Fatihah. ولوالدنا ولمن له حقوق علينا لهم الفاتحة. ولجميع مشايخنا والعلماء العاملين والأولياء العارفين وخصوصا لمؤسس هذا المعهد المغفور له الشيخ جدنا Tuan Guru Haji Muhammad Thohir وجدتنا حجة صفية لهم الفاتحة.
ثم لأرواح أهل المعلى والشبيكة والبقيع الغرقد مكة المكرمة مدينة المنورة لهم الفاتحة. ثم الفاتحة بنية أن الله ينور قلوبنا ويصحح أجسادنا ويسهل كل مطلوبنا، وأن الله يختم لنا بالحسنى في لطف وعافية بسر الفاتحة. ولتقدم وتنمية هذا المعهد في بنائه ودراسته وتربيته مع الرحمة والرضا والبركة إلى يوم القيامة بسر الفاتحة. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pelantikan Dewan Masyayikh dan Mudir Lembaga Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin kepada Al-Mukarram Mudir Am PPSM Thohir Yasin. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelum acara pelantikan dimulai, maka kami akan memanggil daripada masing-masing untuk dilantik. Yang pertama saya panggil, satu adalah mudir, yakni TGM Munawir LCMH. Kemudian yang kedua Wadik 1 Ustadz Munawir Husni SPD Hum. Kemudian Wadir 2
Ustadz Ahmad Patoni SSMPD. Kemudian wandir 3 Ustadz Syamsul Hadi STHI. Kemudian Ketua Khusus Tuan Guru Haji Supriyadi Adnan LC. Kemudian LP2M Ustadz Mustahik SPDI MPD. Kemudian Perpustakaan Ustadz Muhammad War'i SPD MHUM. Bendahara Ustadzah Riyadatul Hayati SE. Kemudian Tata Usaha Zul Fadli SPD. Kemudian bagian PDF Uli Thohir Yasin 1 sebagai mudir Tuan Guru Haji Mukhlis Ismail SPD. Kemudian Mudir Kurikulum Ustadz Herbagus SPD. Wadil Kesantrian Ustadz Hariruddin SG SPD. Kemudian Wadir Sarana dan Prasarana Ustadz Sarullah SPD. Kemudian bagian bendahara yaitu Ustadz Ustadzah Rahasti SPD. Kemudian bagian tata usaha Yasrul Abdi SPD. Peda Pusto Thohir Yasin. Pertama mudir yaitu Ustadz Haji Abdul Aziz Esos. Kemudian Wadir Kurikulum Ustadz Ramli Ahmad SS. Kemudian Wadir Kesantrian Ustadz Haji Hidayatullah. Kemudian Wadir Sarana dan Prasarana Ustadz Yusril Syafi'i. Kemudian bendahara Ustadzah Siti Royani. Bagian tata usaha Ustadzah Siti Maria. Bagian Amirati Thohir Yasin. Pertama yaitu mudir Ustadz Haji Zaid RC. Kemudian Wadir Kurikulum Ustadz Turmuzi KH SPD. Kemudian Wadir Kesantrian Ustadz Hujjatul Islam Esos. Kemudian Wadir Sarana dan Prasarana Muhammad Azmi SPD. Kemudian bendahara Ustadzah Lalu Sabaruddin SPDI. Kemudian bagian tata usaha Muhammad Erika Jasmi. Kepada semua yang sudah hadir, maka agar bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari kami tentang kesiapannya untuk melaksanakan tugas di Pondok Pesantren Thohir Yasin. Sekarang kami minta kesiapan daripada saudara-saudara tentang kesiapan daripada melaksanakan tugas di Pondok Pesantren Thohir Yasin. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada anak-anakku calon Dewan Masyaikh dan mudir lembaga Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin periode 2022-2027 agar pertanyaan saya dijawab dengan tegas. 1. Siapkah anak-anakku menjadi Dewan Masyaikh dan mudir lembaga Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin yang baik? Siap. Kedua, siapkah anak-anakku menjadi Dewan Masyaikh dan mudir lembaga yang giat dan bekerja dengan sepenuh hati? Siap. 3. Siapkah anak-anakku untuk membantu mudir dan Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin dalam menjalankan sunnah-sunnah pondok? Siap. 4. Siapkah anak-anakku untuk memimpin serta melaksanakan amanah yang suci dengan ikhlas dan tanggung jawab? Siap. 5. Siapkah anak-anakku untuk mendidik, menegakkan disiplin dan memberi suri teladan yang baik kepada segenap santri dan santriwati Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin? Siap. 6. Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada mudir dan Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin? Siap. 7. Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Siap. 8. Berjanjilah dengan sepenuh hati. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Demi Allah, kami berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajiban kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh terhadap Mudir Am Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin, dan majelis masyayikh serta ikut membantu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan, disiplin dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh majelis masyayikh, para asatidz dan asatidzah, mulai hari ini Rabu tanggal 22 Zulqaidah 1443 Hijriah, 22 Juni 2022 Masehi, anak-anakku saya sahkan dan saya kukuhkan sebagai Dewan Masyayikh dan Mudir Lembaga Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin periode 2022 sampai 2027. Selamat bekerja dan selamat bertugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ismail Thohir, Mudir Am Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Kebaikan semua umat manusia. Thohir Yasin jalanku, Thohir Yasin pondokku, engkau membawa semangat yang besar. Thohir Yasin jalanku, Thohir Yasin. Acara selanjutnya, pesan nasihat dan doa oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ismail Thohir, Mudir Am Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Amma ba'du. Para masyayikh, mudir, asatidzah Pondok Pesantren Thohir Yasin,
rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah bila nihayah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, taufik hidayah beserta dengan inayahnya, sehingga pada pagi hari al-mubarak ini, pagi hari yang insya Allah diberkahi ini, kita dapat berkumpul di tempat ini, tepatnya di gedung tahfiz Al-Quran Pondok Pesantren Modern Thohir Yasin, dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara pelantikan daripada para masyaikh, pelantikan daripada para asatiz, mudir-mudir pada hari yang barakah ini. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi acara yang betul-betul barakah dan acara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa kita menyampaikan bacaan salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuk jalan kepada kita selaku umatnya. Bisababihi arafna rabbana, dengan sebab beliaulah kita bisa mengenal Allah yang kita sembah. Wa bisababih, dan dengan sebab beliau pula lah farraqna bainal halali wal haram, kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, berkat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kita memperjuangkan agama Allah dari semua sisi, dari semua segi, adalah sangat penting dan sangat utama. Lebih-lebih kita sekarang ini berada di zaman yang akhir, bukan akhir zaman tetapi zaman yang sangat akhir. Maka perlu kita berkumpul dalam satu wadah untuk bisa menjaga diri dan bisa menjaga keluarga dan bisa menjaga masyarakat dan menjaga umat. Insya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dasari perjuangan dengan tulus dan mulus, dengan ikhlas dan yakin, insya Allah Allah akan membantu kita. Insya Allah Allah akan mengokohkan kedudukan kita dunia akhirat. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu betul-betul menolong agamanya Allah, pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan memperteguh kedudukanmu lagi, akan mengokohkan keadaan kita, pendirian kita, insya Allah dunia akhirat. Maka oleh karena itu kami ingatkan kepada kita semua untuk betul-betul di dalam perjuangan melaksanakan segala apapun bentuk ibadah, mari kita dasari dengan ikhlas dan yakin, semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, menjalankan Allah Ta'ala, dalam arti kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan akan jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam segala ibadah, dalam segala pekerjaan, intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, baik segi ucapan, perbuatan, dan segi hati, intinya, intisarinya cuma satu, adalah al-istiqomah. Istiqomahlah intinya. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dikerjakan, kalau tidak istiqomah, saya rasa itu akan sia-sia belaka. Akan sia-sia belaka. Oleh karena itu Rasulullah telah menegaskan dalam hadisnya,
afdalul a'mal, amal yang paling afdal, perbuatan yang paling afdal, ibadah yang paling afdal adalah adwamuha wa in qalla, ibadah yang terus dikerjakan secara dawam, ibadah yang terus dikerjakan secara terus menerus, sekalipun ibadah itu adalah wa in qalla, sekalipun sedikit. Doa intinya adalah istiqomah, pekerjaan intinya adalah istiqomah, dan apapun bentuk amal ibadah, apapun bentuk pekerjaan, rahasianya ada sama istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah, satu istiqomah lebih hebat daripada 1000 karamah. Jadinya istiqomah itulah yang paling penting. Dalam hadis Rasul dikatakan, Rasulullah mengatakan, anta syahadallah lihallah, engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Setelah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah, mengakui Allah yang esa disembah dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian Rasul bersabda, summastaqim, 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 kemudian istiqomalah. Tidak bisa jadi dengan 2 kalimat syahadah, tidak bisa lengkap dengan ucapan 2 kalimat syahadah, tetapi baru bisa lengkap dan bagus yang diiringi dengan istiqomah, diiringi dengan istiqomah. Jadinya intinya adalah istiqomah. Dan itu pun nanti jadi pertanyaan, jadi pertanyaan, apakah benar ucapan ini yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mengakui Muhammad sebagai Nabi kita? Mungkin sekarang kita masih bisa bersembunyi, mungkin sekarang masih kita bisa menutup. Apakah cocok ucapan yang kita ikrarkan? Apakah menjadi kenyataan sesuai dengan perbuatan kita? Nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah, sudah menjadi mukim alam barzah, begitu kita sudah masuk di alam kubur, sudah tertimbun di lubang lahat, maka di sana datang 2 wakilnya Allah yang disebut dengan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Maka kita mengingatkan, orang yang membaca talqin mengingatkan, ya abdallah ibn abdillah, udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah, وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Abdullah, ya amat Allah, wahai hamba Allah, uzkur, ingatlah, ingatlah janjimu dengan Allah, ingatlah janjimu dengan Nabi Muhammad. Kamu sudah berjanji dengan Allah, kamu sudah berjanji dengan Nabi Muhammad, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul. Sekarang malaikat mungkar wa nakir akan datang bertanya kepadamu, ingatlah wahai hamba Allah, sekarang kamu sudah keluar dari dunia, sudah berpindah ke alam barzah, berpindah ke alam akhirat. Ini pertanyaan. Artinya apa yang pernah kita ikrarkan, apa yang pernah kita ucapkan harus sesuai dengan perbuatan kita, cocok atau tidak. Dan nanti itu jadi pertanyaan di hadapan mungkar wa nakir. Pertanyaan seperti tadinya itu. Jadinya mutalkin itu memberikan peringatan. Jadinya saya itu kalau membaca talqin, saya kalau membaca talqin itu bukan saja mentalkin orang yang sudah mati, tapi dalam batin saya mentalkin saya diri sendiri. Bukan mentalkin sekedar mentalkin orang yang berada di dalam lubang lahat itu, tetapi dalam batin saya itu mentalkin diri saya sendiri, karena saya pun juga perlu ditalkin. Bukan saja mentalkin orang yang sudah mati, tetapi orang yang hidup perlu juga ditalkin.
mentalkin diri sendiri untuk mengingatkan, karena kita semua ini akan menjadi mukim alam barzah semuanya. Sekalipun kita masih hidup sekarang, tapi sudah jelas seakan-akan kita sudah berada di dalam kubur, karena semua kita menjadi kubur. Pada saat seorang ulama, seorang ahli tasawuf berjalan-jalan, ditanya oleh orang, "Wahai Tuan Syekh, mau kemana?" Dia berjalan di suatu daerah, berjalan, ada seorang ulama sufi. Waktu berjalan, ditanya oleh seorang, "Wahai Tuan Syekh, mau kemana?" "Mau ke kubur." Sampai sana lagi, ditanya lagi sama orang, "Wahai Tuan Syekh, mau kemana?" "Mau ke kubur." Sana lagi sampai ke ujung, ditanya lagi, "Mau kemana Tuan Syekh?" "Mau ke kubur." Artinya kemana saja kita pergi, intinya kita ke kubur. Ke utara, ke selatan, ke timur, barat, intinya kita kembali kepada kubur, artinya meninggalkan dunia yang fana ini. Orang tua saya pernah mengatakan, pada saat saya menghadiri sebuah pengajian dari almarhum Al-Maghfurullah, ayahanda perintis Pondok Pesantren Yasin, Tuan Guru Haji Muhammad Tahir. Beliau mengatakan pada saat itu, ya saya masih ingat karena saat itu saya masih anak-anak, masih kelas SD, kelas 3, kelas 4 SD. Beliau menyampaikan di pengajian, jadinya tentang kematian ini diibaratkan seperti ayam, seperti manuk atau ayam yang sudah disembelih. Seperti ayam yang sudah disembelih, kalau ayam itu sudah ada disembelih, ngerupuk, bahasa kasar, ngerupuk, ngeropak, puk pak, lau daya timubat dipak diri semanok dia, maka ujung-ujungnya adalah mati. Artinya manusia kemana saja dia pergi, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ujungnya dia mencari mati. Ujung-ujungnya adalah mati. Timur, barat, utara, selatan, maka ujung-ujungnya adalah mati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri dengan cara kita membiasakan diri dan dengan cara kita memperjuangkan agamanya Allah lewat pendidikan-pendidikan, khususnya untuk sekarang ini di Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. Semoga apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan, semoga kita diberikan Allah menjadi orang yang betul-betul istiqomah dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kami ingatkan kepada diri saya sendiri, kami ingatkan kepada kita semua yang hadir pada saat ini untuk istiqomah. Kita belajar istiqomah dari bawah. Artinya, contoh kecil, bila muazin sudah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Saya teringat sama almarhum orang tua saya. Selalu kembali ke sana ingatan saya. Kenapa? Selama saya bergaul dengan beliau, selama saya berkumpul dengan beliau, selama saya bersama dengan beliau, beliau tidak pernah ditunggu oleh waktu, tetapi beliau selalu menunggu waktu. Selama hidup saya, selama saya bersama beliau, tidak pernah saya lihat beliau ditunggu oleh waktu, tetapi beliau selalu menunggu waktu. Ini adalah termasuk contoh bagi kita tentang istiqomah. Subuh, seumpama salat subuh, belum ada waktu subuh, kita sudah dibangunkan oleh beliau. Bangun, masjid. Karena waktu itu masih gelap gulita, belum ada lampu kayak sekarang ini.
Apa yang saya cari? Saya cari di lekodong rano lain. Di lekodong no arak di lekode di lecopok, kemudian di sana dia punya apa? Bodohin bebale-balian kadu kayu. Marak dileun dengan sapete-pete lepang no ya. Ada lampu kalau orang cari-cari lepang no pakai itu dia. Ada lampu kecil di dalam. Itu lampu yang kita pakai untuk iring beliau ke masjid. Belum ada waktu subuh. Sampai di masjid merebotnya pun masih belum datang. Apa merebot nong dia man datang. Beliau sudah berada di sana. Masih jam 3-an. 3:30 beliau sudah di sana. Petang Masya Allah luar biasa di mana dila. Di mana dila petang gelapnya luar biasa. Muncul lai waktu-waktu nu ada simbit luar biasa lai. Terkenal tusela, terkenal beboro lai waktu-waktu nu Masya Allah. Nah, tapi beliau tidak ada istilah beboro, tidak ada istilah tusela, tidak ada. Artinya beliau tidak ada pandangan ke sana. Pandangan beliau tidak ada suuzonnya kepada makhluknya Allah. Angkat dia tahu naran perampok pun dia tahu. Dia tahu naran maling, tusela, saran beboro dia tahu. Pernah sekali saya ikut beliau ke masjid. Petang luar biasa. Sampai di masjid, begitu tiang naik ke masjid, niki diserambi di terasnya masjid. Petang luar biasa. Munara kita tiang tu basong kebelik marak ukuran sampi kebelik basong niki. Marak ukuran sampi kebelik basong. Itu kan sudah di luar bukan basong, bukan anjing itu artinya. Akhir tiang matur sama beliau, Pak, basong niki kebelik niki tayak jok masjid jok teras masjid niki tujuan tiang sak matur jok beliau niki ada yang sa doang, ada yang sa terbakar kayak basong dia atau nyeri atau menu tujuan, tapi ternyata tidak. Begitu tiang sampaikan, Pak, arah basong niki masih kebelik marah sampi setu ya tuh bos meni aduh salah mulu je tujuan tanu ada saya doang dah kena begitu dia doa langsung terbakar menu ko inangan oh yo suruh nda setu tahu nak maling setu ya tuh bos meno aduh nyesan ke pematunya ketahu meni tadahnya kon yang ketahu jika suruh nyertu ya doa abot ke suruh kena. Nah begitulah beliau tidak ada suuzonnya kepada makhluk, tidak ada. Sama makanan beliau tidak suuzon, sama minuman tidak, apalagi sama manusia, sama apapun tidak ada suuzon. Pernah sekali tiang bersama tidur, sama-sama tidur masa kecil di satu ranjang tiang tidur. Jadi tiang paling lempeng lau, terus tiang lempeng lau, terus bapak ayah niki di samping tiang, di tengah ibu paling pinggir. Tiang paling lau, beliau di tengah, paling utara ibu. Bertiga tidur di sana. Nah, aranja lasah beliau niki lasah-lasahan. Tipah-tipahan. Galang-galangan, dek satu len galang, dek tu len sipah, dek tu len ranjang-ranjangan. Waduh saat tinduk niki tengah malam Masya Allah. Yang keburung tak mau tiram. Isi apa? Temayong niki duit lalu dia. Dia ngerayakannya menisok dia lepas bongkor dia niki. Masya Allah. Ngeremen temayong niki di bongkor. Dia tiram. Akhir pun tiang uras. Mundang bidang ya panjul mundang mati dalam temayong niki sweet teman ni. Mati. Akhir beliau negur. Apa no bahasa? Temayong niki keluit nampak niki muni. Dendek mati dengan dia terganggu. Anggih dondek dah pira gua bis peluas sisi tu ah. Dendek tu niki. Mati. Dak mati dengan. Ya bagus ini, ya duduk itu sembahyang subuh sini puasa. Ini tugas dari Allah untuk membangun kita salat subuh. Akhirnya kita tidak ternyenyak tidur. Dengan kita seperti ini kita bisa jaga, kita bangun salat subuh. Dia tak ganggu dia mati dengan. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya bargus, kutu. Pokoknya apapun bentuk kutu. Ini berbahasa Arab namanya bargus. Itu katanya beliau. Bargus kalau orang Arab mengatakan ini bargus. Bargus namanya, bargus. Nah, maka dari masa kecil sudah diajar ini bahasa Arabnya.
Ini bahasa Arab ini bagus namanya. Go ayo ada pira pelot wah situ ah. Nah begitulah beliau. Tidak ada suuzonnya. Suuzon sama makhluk itu tidak ada. Pernah lagi beliau niki di tengah niki kadang-kadang bangunnya niki bangun untuk buang air kecil, menek pada bahasa kasar. Mulai kan di narak jeding, di narak sama nomene jadi kocor, dekat siapang doang kocor. Kocor niki di mendekman mensare tersiapang. Akhir beliau waktu buang air niki bawa peniris balik. Jadi pas airnya niki sudah habis, apa yang kadu besok malik makin niki air nu habis, yang suruh tiang selapu niki saja di anak jari niki itu wah pada tiram kerok selapu di narak ya nempoh. Akhir lewatlah orang di depannya. Di tahun sadiwat niki maling dia. Sadiwat niki maling iya mun nempoh nih isi ang tai sini, isi ang tai sini, pelai dengan niki. Yuk karena pelai kanak dia, don maling dengan nu dia. Karena pelai kanak dia, isi ang tai nih, den tahu orang maling pasti wayah dia. Den tahu orang maling, mau bercerita kalau emaknya ku ayah. Saya biano suruh isi ang itu ay pelain, jam pira jam rapat subuh no pelai. Maling lah sing no, yaran maling no, den tahu orang maling bapak, masya Allah. Niki ron tidak ada suuzon. Pernah lagi terjadi niki contoh. Artinya beliau tidak ada suuzonnya kepada siapapun. Kepada siapapun. Sampai makhluk-makhluk yang lain, sampai makhluk-makhluk yang kecil juga beliau tidak ada suuzonnya. Pernah terjadi lagi pada waktu zaman Jepang dengan dengganggu bedila di zaman Jepang no. Dengganggu bedila. Beliau niki waktu berangkat ke Sukarbela jalan kaki dari sini. Jalan kaki untuk pergi ke Sukarbela. Malam berangkatnya malam hari. Biasa selesai isya berangkat dia. Nah, pada saat musim Jepang niki, waktu Jepang niki orang tidak boleh dia ganggu dengan bedila. Bedila dia ganggu. Munara dengan jauh dila atau ada nyala-nyala api ditangkap, disiksa oleh Jepang pada saat itu. Akhirnya beliau pada waktu ke Sukarbela dia menyuruh aran Muhali aran niki di kampung Remanis alias Ama Ayok. Dia jadi pengiring dia. Muhali alias Ama Ayok. Dia jadi pengiring dia. Nah, Muhali beta obor tuh. Jok Sukarbela ni inapi obor niki tuang guru. Ya jadi dila ada tegadu berobor cok dia lampak nih. Dia engkanggo makin dengan berdila niki Jepang dia bilang tahu niki berduin pos-pos. Jok bat niki pos Jepang niki dia engkanggo dengan berdila. Ya tak tahu ben dia berdila dan burung terlampak ya barang petang bahasa. Burung terlampak nangan mun dia tak berdila aja. Itu ini ben dia berdila kalau gun dia engkanggo. Dia tahu sing anu aja bahasa. Dia tak tahu harus berdila doa. Terpaksa buat obor. Terpenyala obor niki lebalik obor sabalik manjuran. Masya Allah. Akhir Muhali niki ia jauh dari juluh datang lepok motong lebat pak motong niki waharap posko Jepang sak berjaga sok nara ruan dila nyala api ditangkap dan disiksa ngijik niki angka obor niki padahal barang mati terang niki marak sa irup ngijik dengan sajo obor niki ngijik. Muhali niki ngijik isi takut kena akan ditangkap. Amun aku je berembi dak kejata kembe tersiksa lagu ni tuan guru pada saat tersiksa tu je kapan yang lalu sih. Ya. Akhir terpaksa matur Muhali niki tipa wajah tuan guru niki to Jepang niki ngantih niki to posko. Di tiang bani tuan guru ni. Mbet to Jepang apa orang Jepang? Niki orang Jepang, ni dia tahu orang Jepang. Bapa kan ni ke Jepang sebegantung-gantung nu juga. Iya. Niki akhir beliau ia tegalan niki obor. Be obor no mai. Kita tahu ben dia berdila aja. Mbet to Jepang ni no. Niki yang ini baik sini tu si dengai tegan leka bagus leka dia sini tu si dengan. Mbet tahu no jauh no obor niki nyala beli obor. Sampai datang tu nirong Jepang niki dan tango simbir Jepang niki oyo nino kandek nasili itu si Jepang no bahasa namanya no bagi dang taduk nando kandek gambe-gambe no parangke dengan sili di luah besili oh
dengan dia sili parang ke sili sampai Sukarbela berapa pos dilewati tetap diam seperti itu, satu pun tidak menegur. Artinya di sini kita ambil pelajaran, beliau tidak pernah ada suuzonnya kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Sampai makanan sekali pernah niki sebagai contoh di kampung di Bali dengan pihak Ares tapi ang nares Ares niki ya keliwatan sieun dia yang ketelang resen Ares si sieun dia kadang sieun dang beres. Akhir kemudian semua aturang tipe beliau Yohane kita matu tipe datuk untuk nerima jeruk resen Ares di kebani di kembe coba nih rasa dia biar resen Ares ni nara sieun kanya beres dia pahit duduk balong ni mana aduannya kasok sawah matur si buat kata menggahin pada Juli terima si ahin tak aturang sepiring niki ya Ares niki tuang guru niki ngombe coba lagu dia matur be niki ya keliwatan lalu sieun niki jeung geus pahit pekak rasa niki si Abdul niki biar coba mah coba ya bagus ini jerawat begeun maneh ya bagus ini jerawat barang pahit no obat itu garam itu adalah obat ini obat luar biasa kecap masa burung tersili dia ndek menggah wayah ternyata bagus katanya beliau itu makanya tidak ada banyak sekali yang kita ambil pelajaran sama beliau niki. Pernah lagi satu kali mulai laik niki pajo bedo cerita tentang almarhumullah pernah namun terjadi pengiring layak oleh beliau niki harus dah siap memonggo siap melembah namun dia dah siap melembah jadi dah bau jadi pengiring namun layak dia masih bajang atau murid-murid saleh masih bajang harus siap melembah namun dia tahu melembah je burung terjadi pengiring wah lembah berkat tak lembah niki dimintuh lalu rawah jok bejua arah doang berkat punti sama harus berlembah jauh ya jauh si lurung, ya jauh si langan, ya jauh si lengilangan macam-macam salah ini. Mun arak sepuh murid belembah niki di bagian daya, bagian utara aja. Lembah punti lembah lagu punti niki, ya punti kata multadah belembah. Mula biasa kan punti masak, mungkin tujuan rasa lembah punti masak niki ada yang sama besangu di langan ada sabar lembah engkau mano mau petik oleh langan kakan punti namun niki jangan mau dengan ya kata dia ya kata yang ngerumun diri niki doang lembah dia ni tuan guru ya lai punti kata bayang nanti dengan dia dah ada gati jam dengan dia punti kata menaturan jak tuan guru sampai lagi masjid Grami niki isi ndek tahan perasaan murid niki saat lembah punti kata merasa kecewa akhirnya langsung bebarak di pawayah tuan guru coba niki punti kata bayang desi dengan no kan dia benda punti masa punti kata niki lembah tiang tuan guru ya bagus ini jadi suwe ya buek jarina bosan mana itu ya bagus ya bagus ini jadi suwe tengahkan ya jarina sini astaga yang teduk nikilah jadinya tidak ada suuzon buruk sangkanya itu tidak itu jadinya Rasulullah mengatakan maksudnya iyyakum wazzanna jauhilah daripada yang namanya berburuk sangka karena sesungguhnya itu adalah setengah daripada dosa. Hadirin senamian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara-cara beliau karena beliau melaksanakan sesuatu niki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepada kita semua sebagai penerus daripada beliau dalam menegakkan agama Allah ini buat pendidikan ini, mari kita belajar membiasakan diri, melatih diri untuk beristiqomah. Pertama, pada saat kita akan datang mengajar di Pondok Tahir Yasin, saya menghimbau kepada kita semua agar kedatangannya para masyaikh, para ustaz, para ustadzah sebelum 5 menit seumpama sebelum masuk belajar jam mengajar kita sudah berada di tempat. 5 menit sebelum
waktu mengajar, maka kita sudah berada di tempat siap untuk menunggu jam masuk mengajar. Kemudian setelah mengajar, kami menghimbau agar melengkapi, menyempurnakan jam-jam mengajarnya itu. Sekalipun ibarat, sekalipun pelajaran sudah selesai tapi jamnya masih belum selesai, maka silahkan apa yang kita lakukan tetap mendampingi para santri-santriwati kita. Bila perlu kita bisa melebihinya, berikan apa itu dan apa ini, karena kita ini bukan sekadar melihat jamnya, tapi kita melihat bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang betul-betul solehah, bersoleh dan solehah, bisa mengerti dalam ilmu agama. Ini termasuk istiqomah. Makanya kita tidak usah melihat jam, tidak usah melihat yang namanya apakah perangsang atau itu ini. Kalau masalah itu sudah tugas daripada pengurus. Kita tidak perlu untuk melirik ke sana. Itu sudah tugasnya pengurus. Yang kita lirik bagaimana cara mendidik yang baik, bagaimana cara memberikan pelajaran yang baik. Cuman itu. Kita belajar untuk, mungkin kita tidak bisa ikhlas 100%. Mungkin berapa persen? Mungkin berapa persen? Yang penting adalah ikhlasnya. Karena kalau kita mau cari ikhlas sepenuhnya, mungkin untuk zaman ini mungkin agak langka, agak jarang dan agak sulit. Mungkin kalau kita mau ikuti seperti almarhum orang tua saya, masih agak jauh dan agak sulit. Kenapa? Dulu kalau beliau pergi ngajar, dari sini sampai Benteng jalan kaki. Dari sini sampai Benteng tiang ikut jalan kaki, bukan liwat rong niki, kebon-kebon niki, bentas-bentas langan. Sampai itu sendiri buka kebon, buka jalan, sampai di tempat pengajian, sampai di pengajian di sana beliau ngaji. Itu semua tanpa pamrih, tanpa segala-galanya. Baliknya pun jalan kaki, bukan jalan yang bagus. Kadang-kadang kita lebih jauh lagi, naik gunung, turun dari gunung, masuk hutan, keluar dari hutan, dia satu lain tema kebon, sogul kebon, turun kali, naik dari kali, sampai hampir kita jatuh. Kadang-kadang berpegang di akar-akar kayu tempat berpegang untuk naik itu. Begitulah perjuangannya beliau menegakkan agama Allah. Beliau ketemu dengan jamaahnya, bertemu dengan yang dituju. Nah, inilah sebagai bukti nyata dan sebagai contoh tentang orang yang betul-betul ikhlas menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dalam Al-Qur'an dinyatakan, jadinya apapun yang kita kerjakan, upah dunia itu, upah akhirat itu lebih baik daripada upah dunia. Hadirin senamian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita belajar mengajar, di dalam mengajar itu betul-betul kena kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh, lamun teu-teu ndak jauh diri ngajar milu nureu kana kendah. Pakaian di ruang tadah ruang pakaian, minum kanak di ruang tadah ruang pakaian, makanya berpakaian yang rapi. Biasa mula pakaian jadi guru pakai pakaian itu. Dinding di ruang pakaian. Kembali kita jadi contoh, nembak anak-anak melu menonton. Apa yang kita lakukan itu otomatis itu akan ditiru sama anak-anak. Namun itu ore-ore dan pakaian melu nora kanak. Tapi kalau baik, semua rapi, insya Allah anak pun juga akan rapi. Pakaian kita rapi, cara kita rapi, semua rapi. Itu namanya termasuk dakwah bil hal. Itu dakwah bil hal. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, dakwah bil hal itu afsahu minal maqal. Dakwah bil hal lebih efektif dan lebih baik, lebih positif daripada dakwah dengan ucapan. Lebih mengena ucapan dakwah bil hal daripada dakwah bil maqal. Jadinya lebih cepat, lebih hebat, lebih mengena dakwah kita memberikan contoh secara langsung daripada dakwah secara maqal, secara ucapan. Hadirin senamian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pagi hari yang barokah ini, semoga kita diberikan Allah keberkatan, diberikan oleh Allah keyakinan, diberikan oleh Allah keikhlasan, dan semoga seluruhnya menjadi amal ibadah kita dan semoga diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar yang dapat sampaikan, kurang atau lebih mohon maaf. Akhirul kalam,
billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayka wa husnal dhanni bik wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.